Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Amin. Taib, nuwasil fi darsina fi syarah An-Nukhbatil Fikar lil Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 852 min al-hijratin nabawiyah. Kemarin terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan al-ulu, ya. Nah, tolong share screen-nya, belum diaktifkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qalla adaduhu fa imma ay yantahiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au ila imamin dhi sifatin aliyatin ka Syu'bah. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau suatu hadis itu sanadnya qalil, in qalla adaduhu, jika sanadnya itu, ya, jumlah perawi dalam sanadnya itu sedikit, ya. Nah, kata beliau, kalau jumlah perawi dalam sanad itu sedikit, kemudian berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan, ya, al-ulu al-mutlaq. Al-ulu al-mutlaq. Atau dia berakhir di salah seorang imam yang memiliki sifatin aliyah, ya, yang seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Ini dinamakan an-nisbi, al-fardu an-nisbi. Taib. Sebentar, sudah aktif share screen-nya. Tolong diaktifkan dulu share screen-nya. Mana adminnya? Iya. Kata beliau, al-ulu terbagi menjadi dua. Ya, ada al-ulu al-mutlaq dan ada al-ulu an-nisbi. Ya. Al-ulu nau'an. Ada al-ulu al-mutlaq dan ada al-ulu an-nisbi. Nah, ulu al-mutlaq adalah jumlah perawi antara mukharrij, antara periwayat hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sedikit daripada jumlah perawi rata-rata di masanya. Ya. Jadi al-ulul mutlak, suatu hadis dikatakan atau suatu sanad dikatakan al-ulu dengan ulul mutlak, suatu sanad dikatakan ali dengan ulul mutlak kalau jumlah perawi antara si periwayat hadis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang-orang di masa itu. Orang-orang di masa itu. Jadi patokannya adalah jarak antara si periwayat hadis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dikatakan al-ulu al-mutlaq. Jadi mutlak. Kenapa? Karena ketika diitlakkan dalam sanad al-ulu fi sanad, maka yang dimaksud dengannya adalah al-ulu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Mana adminnya?
Ini al-ulul mutlak. Misalnya al-ulul mutlak, jumlah perawi, jumlah perawi antara periwayat hadis dengan Nabi SAW di masa itu, yakni di masa penulis, di masa periwayat hadis, anggaplah rata-rata 5 orang. Anggaplah rata-rata 5 orang. Nah, kapan dia bisa sampai antara dirinya dengan Nabi SAW bisa sampai 4 orang atau bahkan mungkin 3 orang, maka ini dikatakan apa? Dikatakan ali. Dikatakan ali. Misalnya Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ya, antara beliau dengan Nabi SAW itu normalnya 4 orang, ya. Kadang 5 orang, 4 sampai 5 orang lah kurang lebih. Ini antara beliau dengan Nabi SAW. Kalau kita lihat hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, itu kebanyakannya 4-5 orang. 4 atau 5 orang antara beliau dengan Nabi SAW. Nah, ketika Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memiliki sanad antara beliau dengan Nabi SAW hanya 3 orang, maka ini dinamakan apa? Al-ulu, sanad yang ali dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dan dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis-hadis yang antara beliau dengan Nabi SAW itu hanya 3 orang. Dikenal dengan istilah sulasiyat. Sulasiyatul Bukhari. Sulasiyat Al-Bukhari. Nah, di mana selain Al-Bukhari rahimahullahu taala, pengarang kutubut tis'ah yang lain yang memiliki sulasiyat, ya, semacam Imam At-Tirmidzi, beliau punya sulasiyat. Kemudian Ibnu Majah rahimahullahu taala juga punya sulasiyat. Kemudian Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala juga punya sulasiyat. yakni antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 orang. Dan ini sanad yang tinggi, termasuk sanad yang ali dengan ulul mutlak, karena patokannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya adalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sekitar 22 hadis, ya, ada 22 hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Ada 3 sulasiyat, ada 22 sulasiyat dalam Sahih Al-Bukhari, tapi ini jumlahnya berulang. Kalau nggak berulang sekitar mungkin 16 atau 17. 16 atau 17. Tapi dengan pengulangan totalnya ada sekitar 22 hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sunan Tirmidzi 1 hadis. Dalam Sunan Tirmidzi 1 hadis. Dalam Sunan Ibnu Majah seingat saya 2 atau 3 hadis, ya, dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, ini tinggi sanadnya, ali sanadnya bagi orang-orang di masa itu, ya. Karena bagi ashab kutubus sittah, jarak antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rata-rata 4-5 orang. 4-5 orang. Demikian pula Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, demikian pula. Nah, namun mereka bisa sampai, ya, antara diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 orang. Maka ini namanya al-ulu al-mutlak. Bagi siapa? Sulasiyat ini, jarak antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tinggi 3 orang. Ini bagi siapa? Ya, ini bagi orang-orang yang hidup yang semasa dengan ashab kutubus sittah ini. Ya, ashab kutub as-sittah. Ya. Tapi sulasiyat ini kalau bagi Imam Malik rahimahullah, Imam Malik tabaqatnya di atas. Ya. Ya, 2 tabaqat di atas Imam Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik pakai perantara Abdullah bin Yusuf. Ya, dan selainnya. Nah, bagi Imam Malik sulasiyat itu standar, bukan ali, bukan sanad yang ali. Kenapa? Karena sanad tabaqatnya Imam Malik lebih tinggi, otomatis jarak antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 3 orang itu normal. Itu normal. Iya, bahkan mungkin bisa saja dikatakan nazil. Iya, bisa saja dikatakan nazil. Tapi enggak, 3 ini normal lah, bukan nazil, ya. Iya, ini normal. Jadi antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 3 orang itu sanad yang normal, bukan ali sama sekali. Kenapa? Karena tabaqatnya agak tinggi. Nah, bagi Imam Malik sanad yang tinggi bagi beliau itu adalah kalau antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 orang. Misalnya Nafi Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 2 orang, kan begitu. Nah, ini sanad yang ali bagi Imam Malik, dikatakan sunaiyat muwatta Imam Malik. yakni hadis-hadis di mana antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Ya, hanya dua orang. Ini tidak mungkin ada sunaiyat bagi Al-Bukhari, kan tidak mungkin. Paling tinggi sulasiyat. Tapi sulasiyat bagi Imam Malik itu standar, tidak ali, karena tabaqatnya lebih tinggi. Iya. Ada
Sunaiyat bagi Imam Malik rahimahullahu taala, seingat saya ada berapa 100 hadis, ya. 6. Ini tinggi bagi Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian kalau tabaqatnya turun lagi semacam Imamul Baihaqi. Imamul Baihaqi dengan Imamul Bukhari rahimahullah sekitar selisih 2 tabaqat. Ya, selisih 2 tabaqat. Nah, kalau Al-Baihaqi rahimahullahu taala sanadnya antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai 5 orang, maka itu sanad yang ali. Karena Al-Baihaqi sanadnya lebih turun, lebih rendah. Ya. Normalnya dia 6 atau 7 orang antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Al-Baihaqi bisa 5 apalagi sampai 4, masalan, wallahu alam apa ada tidak, tapi anggaplah 5 atau 4 orang antara Al-Baihaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya apa? Maka ini sanadnya tinggi. Jelas sampai sini. Jadi ini namanya al-ulu al-mutlaq. Ini namanya al-ulu al-mutlaq. Taib. Kemudian dan ini al-ulu al-mutlaq ya terus berlangsung sampai di zaman sekarang tentunya, karena jaraknya adalah antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya urgensinya tidak seperti urgensi sanad yang ali di masa terdahulu. Nah, kemudian yang kedua, jadi ini ulul mutlak ya. Jadi kesimpulannya ulul mutlak adalah jarak antara periwayat hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pendek dibandingkan rata-rata di masanya. Ya, normal di masanya berapa? Nah, dia kurang daripada itu. Itu al-ulu al-mutlak. Kemudian yang kedua al-ulu nisbi. Ulu nisbi adalah dekatnya jarak atau pendeknya jarak antara seseorang dengan imam tertentu. Dengan imam tertentu atau dengan karya tulis tertentu. Karya tulis tertentu. Jelas ya? Iya. Antara imam tertentu atau karya tulis tertentu. Misalnya dikasih contoh di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ke Syu'bah. Ya. Ke Syu'bah Ibnu Hajjaj. Ya, anggaplah misalnya Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Al-Bukhari rahimahullah sampai ke Syu'bah Ibnu Hajjaj itu satu Gundar belum Ja'far Syu'bah. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala 2 orang antara beliau dengan Syu'bah. Ya, antara beliau dengan Syu'bah. Al-Bukhari juga, yaitu lewat di antara sejalannya Muhammad bin Bashar Bundar dari Abdullah bin Ja'far atau Muhammad bin Ja'far Gundar, kemudian dari Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullahu taala. Ya, 2 orang antara beliau dengan Syu'bah. Nah, kalau misalnya ya dalam rawi-rawi yang setabaqat dengan ini bisa ada yang sampai ke Syu'bah lebih pendek dibandingkan itu, maka ini dikatakan ulu nisbi. Nisbinya ke siapa? Nisbatnya ke Syu'bah Ibnu Hajjaj, di mana rata-rata seorang sampai kepada Syu'bah dengan demikian perantaranya dia lebih pendek lagi. Nah, jadi dia nisbatnya kepada imam tertentu, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya begini, bisa jadi sanad itu, bisa jadi sebuah sanad, kita kalau lewat sanad tersebut, ya, untuk sampai ke dia ini ali. Tapi kalau kita lewat sanad ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi nazil, tapi kepada dianya itu ali. Itu ali. Jelas sampai sini ya? Nah, misalnya kalau kita di zaman sekarang, ya, sanad yang paling tinggi ke Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, sanad yang paling tinggi kepada Imam Muslim rahimahullahu taala sekitar 21 orang. Ya. Sekitar 21 orang. Nah, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kita dengan Imam Muslim rahimahullahu taala itu 21 orang. Ya, ini sanad yang apa? Sanad yang ali binisbah ila sahih Muslim, ke kitab sahih Muslim. Ini sanad yang paling tinggi yang melalui jalur sama wal qiraah, bukan lewat jalur ijazah. Ya, ada 21 orang antara kita dengan Nabi dengan Imam Muslim. Tapi kalau kita, berarti kalau Imam Muslim rahimahullahu taala antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang, kemudian antara kita dengan Imam Muslim 21 orang, berarti antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sekitar berapa? Ya, 21, 22 tambah 4 26. Ya, 26. Kan begitu. Tapi kita bisa mendapatkan sanad yang lebih tinggi kalau kita langsung ingin ukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lewat jalur lain, bukan lewat Imam Muslim, misalnya kita lewat Imam At-Tabrani, ya, kita lewat Imam At-Tabrani, beliau punya Al-Awali juga, sanad-sanad yang ali. Ya, At-Tabrani rahimahullah juga punya Sulasiyat.
Ya, Tabrani itu mutaakhirin di bawah, tapi beliau punya sulasiyat. Ya, bayangkan ini sanad yang sangat tinggi bagi Imam Tabrani. Kita bisa lewat jalurnya Tabrani untuk memangkas jarak sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa sampai mungkin sekitar 24 orang saja. Ya, 24 orang saja antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lewat jalurnya Sahih Muslim, kita sampai 26 orang. Nah, maka tapi kalau binisbah ila Sahih Muslim, ini sanad yang paling tinggi 21 orang. Ya, antara kita dengan Imam Muslim. Maka ini 21 orang antara kita dengan Imam Muslim, ini dikatakan ulul nisbi. Bukan ulul mutlak. Karena apa? Karena kalau ulul mutlak berarti antara kitanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sanad ini tergolong nazil kalau kita lewat jalurnya Imam Muslim. Masalan, untuk tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ada sanad yang lebih tinggi lagi dibandingkan itu. Tapi ini binisbah ila Sahih Muslim, ini yang tertinggi sanadnya 21 orang. Jelas? Jadi ini al-ulu nisbi. Nah, jadi ulul mutlak patokannya begitu saja. Ulul mutlak jarak antara seorang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulul nisbi jarak antara seorang dengan imam tertentu atau musannafat, karya tulis tertentu. Ya, karya tulis tertentu. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan anwa, jenis-jenis al-ulun nisbi. Kata beliau, wa fihi. Ya, ini termasuk atau merupakan bentuk-bentuk al-fardun nisbi. Bentuk-bentuk al-fardun nisbi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi, ya kok al-fardu afwan, al-ulu nisbi. Pada al-ulu nisbi itu ada beberapa bentuk. Yang pertama kata beliau al-muwafaqah. Ya. Al-muwafaqah, yang kedua al-badal, yang ketiga al-musawah, dan yang keempat al-musafahah. Nah, ini 4 jenis yang akan kita jelaskan. Jadi al-ulu nisbi itu terbagi menjadi 4. Ada al-muwafaqah. Nah, yang kedua ada al-badal, yang ketiga ada al-musawah, dan yang keempat ada al-musafahah. Ya, ada al-musafahah. Baik. 6. Udah ya? Nah, bagi yang ingin share screen-nya tadi. Nah, ini sanad sulasiyat Sahih Al-Bukhari. Totalnya ada 22 hadis. 22 hadis. Ya, dari 5 orang guru, 4 orang guru-gurunya, kemudian 3 orang sahabat. Nah, sanad sulasiyat Al-Bukhari yang paling tinggi, yang paling banyak adalah Al-Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn Aqwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Totalnya ada 11 hadis. Ini sanad sulasiyat yang paling tinggi. Kemudian 1 dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, ya, dari jalan Isam ibn Khalid dari Jarir ibn Hariz dari Hariz ibn Utsman. 6. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, juga beliau punya 4 sulasiyat dari jalurnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Baik. Ini sulasiyat Al-Bukhari. 6. Ini ulul mutlak ya. Adapun ulul nisbi ke Sahih Muslim misalnya seperti ini. Ya. Ini sanad dari melalui Syekh guru kami Zahiruddin Al-Mubarakfuri rahimahullah. Beliau di urutan 21. Ya. Kami berada di urutan nomor 22. Ya. Dan beliau ini Syekh Zahiruddin adalah orang terakhir yang mendengarkan Sahih Muslim dari Ahmadullah Al-Qurashi. Ya, di urutan nomor 20. Kemudian bersambung sanadnya sampai ke Imam Muslim rahimahullah, dan Syekh Zahiruddin rahimahullah sudah meninggal, sehingga semua orang yang meriwayatkan dari beliau, ya, sehingga sanad Sahih Muslim turun 1 tabaqat. Tadinya ketika beliau masih hidup sekitar 2 tahun 3 tahun lalu, ya. 6. Sanad yang paling pendek tinggi ke Imam Muslim adalah 20 orang. Ya, tadinya. Tapi setelah beliau meninggal rahimahullah sekitar 3 tahun lalu, sanad itu turun 1 tabaqat ke 21. Nah,
Ini sanad yang nisbi, sanad yang ali dengan ulu nisbi sampai ke Imam Muslim. Sampai ke Imam Muslim. Ya, dengan ini kita bisa meriwayatkan Sahih Muslim dan semua karya tulisnya Imam Muslim. Dengan semua karya tulis Imam Muslim, tapi ulunya hanya bin nisbah ila Imam Muslim saja. Bin nisbah ila Imam Muslim saja. Baik. Kita kembali ke al-ulu an-nisbi. Ini apa yang kelihatan sekarang? Word ya? Belum terganti ya? Baik. Afwan. Saya kira. Nah, ini sanad Sahih Al-Bukhari. Sanad Sahih Al-Bukhari. Di screenshot aja ya. Nah, jadi 17 tambah 118 tambah 4 22. Ini 22 hadis dari 3 orang sahabat, dari 5 orang gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini sanad sulasiyat. Ini angka total hadisnya. Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Aqwa, totalnya ada 11 hadis. 6. Dan para ulama sudah membukukan tersendiri karya tulis ini, dan siapa? Mulla Al-Qari rahimahullahu taala punya syarah khusus untuk sulasiyatnya Imam Al-Bukhari, dan ada beberapa karya syarah yang lain berkenaan dengan sulasiyat Al-Bukhari. 6. Ya. Adapun untuk 6. Adapun untuk Sahih Muslim ini ya. Jadi antara Imam Muslim, yang Sahih Muslim diriwayatkan oleh murid beliau Ibrahim ibn Muhammad An-Naisaburi, ya, terus sanadnya sampai ke Syekh Zahiruddin Al-Mubarakfuri rahimahullah. Muhammad Zahiruddin Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Nah, ini beliau tadinya kita katakan beliau orang yang paling tinggi sanadnya, orang yang terakhir yang paling tinggi sanadnya dalam Sahih Muslim. Beliau, antara beliau dengan Imam Muslim 20 orang. Ya, antara beliau dengan Imam Muslim 20 orang. Cuman setelah beliau meninggal sekitar 2-3 tahun lalu, sanad Imam Muslim turun 1 tabaqat menjadi 21. Kita sekarang berada di tabaqat 22. Ya. Maka semua orang yang mengambil Sahih Muslim dari Syekh Zahiruddin itu sekarang dianggap sebagai yang paling tinggi sanadnya dalam Sahih Muslim. Iya. Nah, dan kami berada di urutan nomor 22. Jadi antara kita dengan Imam Muslim, atau di antara sanad tertinggi antara orang di masa ini dengan Imam Muslim adalah 21 orang. Nah. Udah ya. Nah. Sekarang kita kembali ke masalah ulu nisbi. Al-muwafaqah. Jadi ulu nisbi ada 4. Ada al-muwafaqah, ada al-badal, ada al-musawah, dan ada al-musafahah. Qala rahimahullahu ta'ala al-muwafaqah wa hiya al-wusul ila syaikhi ahadil musannifina min ghairi tariqih. Yaitu seorang sampai kepada guru salah seorang penulis, ya, dari selain jalannya. 6. Anggaplah kita bawakan sanad seperti ini di sini. 6. Anggaplah masalan kita bawakan sanad Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Haddatsana Muhammad Ibn Rafi' qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam Ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anggaplah ini sanadnya Sahih Muslim. Bukan, ini memang sanad yang Muslim ya. Ya, beliau meriwayatkan sekitar 100 hadis dengan sanad ini. Ini namanya Shahifatu Hammam. Jadi Hammam Ibn Munabbih punya Shahifah, kumpulan hadis-hadisnya Abu Hurairah yang beliau tulis. Ya, sekitar 100 hadis lebih. Ya. Ini kemudian Shahifahnya diriwayatkan oleh Ma'mar diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Shahifah itu diriwayatkan turun-temurun Muhammad bin Rafi', dan Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Muhammad Ibn Rafi' Shahifah ini. Nah, sekarang ini anggaplah ini sanad, ya, Imam Muslim. Al-muwafaqah itu apa? Al-muwafaqah adalah ada orang yang datang ke suatu sanad,
kemudian dia berjumpa dengan guru dari gurunya musannif. Berjumpa dengan gurunya musannif. Dalam hal ini musannif ahadul musannifin, yakni Imam Muslim. Anggaplah misalnya anggaplah datang Al-Baihaqi atau anggaplah datang At-Tirmidzi. Ya. At-Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan sanadnya, dia katakan misalan haddatsana fulan. Ya. Ya. Kemudian lewat dia katakan qala akhbarana Muhammad bin Rafi' bihi. Bihi yakni ini ungkapan para ulama, bihi yakni ikhtisarus sanad, meringkas sanad. Bihi yakni Muhammad bin Rafi' dengannya, yakni dengan sanad lanjutannya seperti ini. Sehingga sanad tidak perlu ditulis ulang. Bihi. Nah, di sini Imam Tirmidzi rahimahullah, karena tabaqat beliau di bawahnya Imam Muslim sedikit, ya. Atau kita pakai siapa? Ad-Dari masalan. Abu Nuaim Al-Asbahani, penulis kitab Al-Mustakhrajat. Nah, Abu Nuaim Al-Asbahani masalan membawakan sanad ya dari gurunya fulan, ya. Kemudian dia mengatakan akhbarna Muhammad bin Rafi. Maka Imam Muslim di sini, Muhammad bin Rafi di sini. Muslim Muhammad bin Rafi. Datang Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan dari gurunya, ketemunya dengan Muhammad bin Rafi. Bukan dia bertemu dengan gurunya Imam Muslim, tapi bukan melalui jalurnya Imam Muslim, melainkan jalur tersendiri. Tapi ketemunya di mana? Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, al-wusulu ila syaikhi ahadil musannifin. Ya, ada seorang sampai sanatnya, tersambung sanatnya dengan guru salah seorang musannif. Musannif yang dimaksud di sini penulis kitab hadis. Siapa gurunya di sini? Muhammad bin Rafi. Nah, ada seorang yang sampai kepada gurunya penulis min ghairi tariqih, tapi tidak lewat dirinya. Ya. Ya, ini tidak lewat Imam Muslim, dia lewat jalur lain, kemudian ketemu dengan Imam Muslim di gurunya Muhammad bin Rafi. Ini namanya al-muwafaqah. Ini namanya al-muwafaqah. Iya, dan ini bisa terjadi dari kalangan orang-orang belakangan. Ya, anggaplah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya sudah panjang sanadnya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan dengan sanad beliau, ya, dengan sanadnya terus nanti ketemu dengan Muhammad bin Rafi, maka Ibnu Hajar ini dikatakan sanadnya apa? Muwafaqah dengan sanadnya Imam Muslim. Muwafaqah dengan sanadnya Imam Muslim. Yani sanad Ibnu Hajar ini ali. Dengan ulu apa? Dengan ulu nisbi. Nisbatnya ke siapa? Nisbatnya ke gurunya Imam Muslim. Kenapa? Dia meriwayatkan dengan sanadnya dan berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan gurunya Imam Muslim, ya. Sehingga jumlah rawi yang dibutuhkan lebih pendek. Karena kalau dia lewat jalurnya Imam Muslim, ya itu tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan muwafaqah, karena namanya juga masuk apa? Imam Muslim masuk di dalam sanad. Tapi di sini tidak. Imam Muslim tidak masuk dalam sanad, dia lewat jalur yang lain, nanti ketemunya dengan Muhammad bin Rafi, masalan. Taib, ini al-muwafaqah. 6. Atau untuk lebih ininya, Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Qutaibah Ibnu Sa'id dari Imam Malik suatu hadis. Ya, sebuah hadis. 6. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, ya, atau enggak apa-apa lah, contoh ini aja lah, ribut kalau ini lagi. Ya, intinya muwafaqah seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya contoh yang lain, punya contoh real, ya, contoh real di Nukhbatul Fikar. Tapi maksudnya sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, wa fihi al-badal. Apa itu al-badal? Wa huwal wusulu ila syaikhihi kadzalik. Nah, jadi kalau al-badal sama seperti ini, tapi kali ini Abu Nuaim Al-Asbahani ketemunya dengan fulan qala haddatsana Abdur Razzaq. Nah, dia ketemu di guru-gurunya Imam Muslim.
Muslim punya guru, nah gurunya dia, yakni Abdul Razzaq. Nah, Abu Nu'aim al-Asbahani beliau penulis kitab Al-Mustakhraj, ya, mustakhraj terhadap As-Sahihain kalau nggak salah, atau Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim. Nah, Abu Nu'aim al-Asbahani. Dan beliau meriwayatkan dengan sanadnya sendiri, tidak lewat jalurnya Imam Muslim, ketemu dengan Imam Muslim di guru-gurunya, di Abdul Razzaq ini. Ya, di Abdul Razzaq. Maka ini namanya Al-Badal. Ini namanya Al-Badal. Yani kalau dia meriwayatkan lewat jalurnya Imam Muslim, dia akan turun satu tabaqat. Tapi kalau dia lewat jalurnya dia sendiri, dia bisa memangkas jarak, memangkas satu tabaqat. Ini ulu nisbi. Nisbat ke siapa? Nisbat ke guru-gurunya penulis. Dalam hal ini di sanad ini adalah Abdul Razzaq. Nah, summa qala rahimahullah wa fihi al-musawah wa hiya istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma'a isnadi ahadil musannifin. Al-musawah adalah samanya jumlah perawi dalam sanad, ya, yang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah perawi dalam sanad yang dimiliki oleh salah seorang musannifin, ya, musannifin. Taib. Saya kasih contoh misalnya dalam Sahih Al-Bukhari ada sanad yang paling nazil, sanadnya Tusaiyat. Sanadnya apa? Tusaiyat. Atau dalam Sunan Nasai, sanad yang paling rendah dalam Sunan Nasai itu ada 11 orang. Antara Imamun Nasai dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Bagaimana tidak? Ada 6 orang tabi'in di dalamnya saling meriwayatkan satu sama lain. Beriringan. Tabi'in, baru sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, ya. Hadisnya. Ini hadis yang paling pendek, paling nazil dalam dari penulis kutubus sittah seluruhnya. Ya, antara Imamun Nasai dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 orang. Ada 11 orang. Nah, kalau ada orang di bawahnya, semacam anggaplah kayak tadi Al-Baihaqi, ya, Imamul Baihaqi rahimahullahu taala, atau Ibnu Hibban dan semacamnya yang di bawah tabaqatnya dari An-Nasai, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan dari hadis tersebut juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 11 orang, ya, maka ini dinamakan apa? Al-Musawah. Tapi ini pendek sekali, ya, nazil sekali. Bahkan untuk untuk Al-Baihaqi saja 11 orang ini nazil, ya. Tapi anggaplah seperti itu. Ya, mungkin kita mau turunkan sedikit tabaqatnya ke bawah, ya. Anggaplah masalan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sekitar antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dapat 12, ya, bisa dapat sekitar 12 perawi, ya. Antara beliau dengan guru Imam Al-Bukhari itu bisa dapat 7 orang, ya, 7 orang, berarti Malik, ya, sekitar 11 orang. Nah, anggaplah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan hadis itu juga, kalau nggak salah sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, tentang keutamaan surah Al-Ikhlas itu, di mana Nasai rahimahullah meriwayatkannya, ya, dan di dalamnya ada 6 orang tabi'in. Ada 6 orang tabi'in. Ini sanad yang paling banyak tabi'in kumpul di dalamnya, ya. Tabi'in sigor, dari tabi'in sampai ke sahabat, ya, 6 orang tabi'innya. Nah, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan hadis tersebut di mana jarak antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 11 orang, ini namanya musawah. Ini namanya apa? Al-Musawah. Ya, ini karena jumlah sanad antara Imamun Nasai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 orang. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tabaqatnya di bawah, antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 11 orang. Ya, maka ini namanya apa? Al-Musawah. Sama-sama 11. Sama-sama apa? 11. Jelas ya? 6. Maka ini Al-Musawah, ya, masih memungkinkan untuk dilakukan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini masih bisa dilakukan untuk untuk sanad-sanad musannifin yang paling rendah, yang paling nazil. Kemudian ada orang belakangan yang punya sanad yang paling tinggi, maka ini masih bisa mungkin musawah, ya. Tapi tentunya musawah ini sudah, kalau di zaman kita sekarang tentunya sudah mustahil, tidak mungkin lagi tentunya, ya. Senazil-nazilnya sanad
musannifin terdahulu tidak akan mungkin sampai 20 orang kan begitu, mustahil. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya itu pun sanad antara ashab kutubus sittah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 11 orang itu cuma satu-satunya di dunia, hadis itu saja yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Nah, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, untuk al-musawah ini sudah tertutup. Tidak mungkin lagi ada orang yang bisa mendapatkan ulun nisbi dengan dalam bentuk al-musawah. Tidak mungkin lagi, mustahil. Yang hanya bisa melakukannya dan bisa memiliki banyak hadis-hadis yang ulu dengan ulu nisbi dengan model al-musawah hanyalah orang-orang yang masanya masih dekat-dekat dengan ashab kutubut tis'ah misalnya, atau yang di bawahnya lagi semacam al-Baihaqi dan semacamnya. Iya. Kemudian yang terakhir, qala rahimahullah wa fihi al-musafahah wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidhi dzalikal musannif. Al-musafahah yaitu dia sanatnya istiwa, ya, sejajar setara dengan muridnya al-musannif tersebut. Musannif yakni anggaplah gurunya muridnya Imam Muslim atau muridnya Imam Al-Bukhari. 6. Taib. Ya. Anggaplah misalnya jadi al-musafahah ini kalau dia memiliki sanad yang dia memiliki sanad, ya, yang tinggi dan berjumpanya sampai di bawahnya muridnya, sampai bertemu di muridnya al-musannif. Misalnya anggaplah sahih al-Bukhari. Yang meriwayatkan dari sahih al-Bukhari yang masyhur ada 2 orang. Satunya An-Nasafi, saya lupa siapa namanya, Yaqub bin siapa, An-Nasafi, dan yang kedua Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Ya, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini yang meriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. 6. Jadi al-musawah ini sama seperti al-musafahah sama seperti al-musawah. Anggaplah misalnya kalau antara Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang normalnya. Berarti antara Al-Firabri, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, ya, 6, dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti 5 orang. Berarti 5 orang. Nah, antara muridnya Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Nah, kalau ada orang belakangan yang bisa sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadis tertentu, untuk hadis tersebut, antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 5 orang, maka ini namanya apa? Namanya al-musafahah. Namanya al-musafahah karena seakan-akan dia jawab tangan dengan ini muridnya musannif, karena jumlah sanadnya sama antara perantara antara muridnya musannif dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan perantara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini namanya al-musafahah. Baik. Nah, ini bentuk-bentuk al-ulu nisbi. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa keempat jenis al-ulu nisbi ini ya juga bisa ditemukan pada terdapat pada ulul mutlak. Ya, bisa juga terdapat pada al-ulul mutlak, wallahu taala alam bissawab. Taib. Summa qala rahimahullahu taala wa yuqabilul uluwa bi aqsamihin nuzulu. Ya. Kata beliau, maka kebalikan dari al-ulu dengan semua pembagiannya itu adalah an-nuzul. Maka an-nuzul juga terbagi menjadi 2, an-nuzulul mutlak dengan al-nuzulun nisbi. Kalau an-nuzulul mutlak misalnya hadis tusaiyat dalam Sahih Bukhari. Ya, beliau punya ini sanad yang anzalu isnadin fi Sahih Al-Bukhari, sanad yang paling rendah dalam Sahih Bukhari, di mana antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 9 orang. Ini sanad tusaiyat. 6.
Sebentar. Nah, ini sanad yang paling nazil dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, namanya Tusaiyat. Al-Bukhari rahimahullah berkata haddatsana Ismail qala haddatsani Abi an Sulaiman an Muhammad bin Abi Atiq an Ibnu Syihab an Urwa bin Zubair anna Zainab ibnata Abi Salamah haddatsathu an Ummi Habibah binti Abi Sufyan an Zainab binti Jahash anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi yawman faza yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nah, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini berkumpul dalam sanad ini dua orang sahabiah, dua orang sahabat, yaitu Zainab binti Abi Jahash dan Ummu Habibah. Kemudian di sini ada tiga orang tabi'in, Zainab bintu Abi Salamah, Urwa bin Zubair dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tiga orang tabi'in, dua orang sahabat. Ya, wajar nazil. Ya. 6. Maka ini sanad dikatakan nuzulul mutlak. Nuzul mutlak, yakni antara Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya lebih panjang dibandingkan normalnya. Dibandingkan apa? Normalnya. Ini apa namanya? Nuzul al-mutlak. Adapun nuzul mutlak yang paling nazil ya, yang ditemukan dalam kutubus sittah, tentunya apa yang kita sebutkan tadi dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan juga disebutkan, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad hadis tersebut. Ya. Nah, cuman bagi Imam An-Nasa'i dia yang paling nazil karena antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 16 berapa tadi? Ada 11 orang ya. Ya, ada 11 orang antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kebalikan dari an-nuzul. Jadi an-nuzul an-nisbi juga seperti itu, muwafaqah, al-badal, al-musawah, al-musafahah. Ya, kalau nazil berarti itu aja patokannya. Nazil ketika jumlahnya lebih panjang, lebih banyak dibandingkan rata-rata, kan begitu. Jumlahnya lebih panjang dibandingkan rata-rata. Ya. 6. Ini al-ulul mutlak sama al-ulu an-nisbi dengan pembagiannya an-nuzul mutlak dan an-nuzulul nisbi. Taib. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Berikutnya pembahasan ini beberapa pembahasan ringan berkenaan dengan riwayatul aqran, mudabbaj, dan beberapa fawaid dalam sanad. Ya, insyaallah taala kita akan jelaskan besok باذنillah taala. Nah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pertanyaan sampai sini?